Saya Dini. Saya Rahel. Kita berdua dari Unpam. Kita ingin mempresentasikan tugas budgeting pertama kita. Ya, yang judulnya itu tentang perusahaan yang stabil dalam produksi dan perusahaan yang stabil dalam persediaan. Oke, selamat menikmati video kita. Check it out. Pendekatan dalam menyusun anggaran produksi. Pendekatan stabilisasi produksi. Kebijakan stabilisasi produksi adalah kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi atau mengambang untuk menyamaratakan besarnya produksi dan menyesuaikan pola penjualan musiman. Pertimbangan untuk kebijakan stabilisasi produksi yaitu: yang pertama, perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Yang kedua, jumlah pegawai pabrik cenderung tetap setiap bulannya, maka jumlah produksi tiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakan. Yang ketiga, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap bulannya. Di samping pertimbangan di atas, kebijakan ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: 1. Penggunaan fasilitas pabrik yang lebih baik cenderung mengurangi kapasitas yang diperlukan untuk musim permintaan pasar meningkat dan menghindari kapasitas yang menganggur pada saat permintaan menurun. 2. Stabilitas tenaga kerja dapat memperbaiki moral dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja, mengurangi perputaran tenaga kerja, menarik tenaga kerja yang terampil, dan mengurangi biaya latihan bagi tenaga kerja yang baru. Yang ketiga, pembelian bahan baku yang ekonomis merupakan akibat dari tersedianya bahan baku, potongan pembelian, masalah penyimpanan yang sederhana, kebutuhan dana yang lebih kecil, dan mengurangi resiko persediaan. Contoh, rencana penjualan 1 tahun 2000 unit terbagi dalam triwulan, yaitu penjualan triwulan 1, 2, 3, dan 4 adalah 515 unit, 500 unit, 500 unit, dan 485 unit. Persediaan SWOT 60 unit dan persediaan akhir 40 unit. Anggaran produksi dapat disusun sebagai berikut. Dalam menyusun anggaran produksi dengan pendekatan stabilitas produksi seperti contoh di atas, maka produksi setiap triwulan sebesar 1980 unit dibagi 4 sama dengan 495 unit. Jadi tiap-tiap triwulan divisi pabrik harus memproduksi 495 unit. Sedangkan persediaan awal dan akhir barang jadi mengikuti kebijakan produksi yang stabil tersebut. Jika manajemen produksi menetapkan kebijakan stabilitas produksi, maka unit persediaan awal dan akhir dibiarkan berfluktuasi menurut penjualan yang telah ditetapkan secara stabil. Pendekatan stabilisasi persediaan. Jika manajemen produksi menetapkan kebijakan stabilitas persediaan, maka unit diproduksi dibiarkan berfluktuasi menurut persediaan yang telah ditetapkan secara stabil. Teknik membuat persediaan stabil dengan cara terlebih dahulu harus kita ketahui atau kita tentukan tingkat persediaan awal tahun dan tingkat persediaan akhir tahun. Bila diketahui antar keduanya tidak sama, maka tingkat persediaan bulanan disesuaikan secara bertahap ke arah tingkat persediaan yang diinginkan. Tujuan dari kebijakan tingkat persediaan yaitu untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan dan mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui pengendalian. Tingkat persediaan harus dipertahankan antara dua perbedaan besar. Tingkat yang berlebihan akan menyebabkan biaya penyimpanan, resiko, dan investasi yang berlebihan. Dan di sisi lain, tingkat yang tidak memadai untuk memenuhi permintaan penjualan dan produksi dengan cepat akan muncul biaya kehabisan persediaan yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya tingkat persediaan barang yaitu: 1. Daya tahan produk yang akan disimpan. 2. Sifat persaingan yang akan dihadapi perusahaan. 3. Biaya-biaya yang muncul karena kebijakan perusahaan. 4. Besarnya modal kerja yang tersedia. 5. Pola permintaan akan produk permintaan. 6. Resiko-resiko yang akan dihadapi perusahaan.
Cara untuk menentukan persediaan barang yaitu 1. Disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Formula yang digunakan yaitu tingkat persediaan sama dengan kebutuhan barang setahun dibagi 12. Contoh, kebutuhan barang dalam setahun 60.000 unit. Maka besarnya persediaan dihitung dengan cara kebutuhan per bulan sama dengan 60.000 bagi 12 kali 1 unit sama dengan 5.000 unit. Apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan tidak sama atau berfluktuasi, maka digunakan rata-rata bulanan bergerak. Contoh, kebutuhan bulanan periode Januari kebutuhan barang 4.000 unit, Februari 2.000 unit, Maret 3.000 unit, April 4.000 unit, Mei 5.000 unit. Kebutuhan bulanan dihitung dengan metode rata-rata bergerak. Februari sama dengan 4.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 dibagi 3 sama dengan 3.000 unit. Maret 2.000 tambah 3.000 tambah 4.000 bagi 3 sama dengan 3.000 unit. April 3.000 tambah 4.000 tambah 5.000 bagi 3 sama dengan 4.000 unit. 2. Batas maksimum dan minimum. Besarnya tingkat persediaan ditentukan dengan cara menetapkan batas tertinggi atau maksimum yang diperbolehkan untuk memiliki atau menyimpan sejumlah persediaan, dan batas rendah atau minimumnya. Penentuan ini dapat dilakukan dengan mendasarkan pengalaman sebelumnya tentang besarnya persediaan maksimum dan minimum yang harus dipertahankan. 3. Tingkat perputaran. Banyak perusahaan yang menggunakan tingkat perputaran persediaan sebagai dasar menentukan tingkat persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar selama 1 tahun dan menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, perputaran persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mismanagement seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. Perputaran persediaan dapat dihitung dengan formula ini. Tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal tambah persediaan akhir bagi 2. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih udah nonton. Ya, jangan lupa komen di kolom di bawah ini Dan di subscribe. Bye bye.